Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-305 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Haris Tiono sebagai Kertajaya, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Rono Patmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sakya Murti alias Tumenggung Murtiwandawa mendatangi bekas sahabatnya, Tumenggung Rono Patmo, dengan senyum yang sareh. Kata-kata yang mengalir dari sahabatnya itu didengar dengan sebaik-baiknya. Aku telah membunuh adikku sendiri. Kalurang yang di masa mudanya dulu calon istrinya aku rusak. Tetapi di usia senja ini bermunculan pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang mengaku anakku. Karena mereka merasa lahir dari perbuatanku. Mereka menghujatku. Mereka membenci dan mendendam kepadaku. Anak Kalurang, Pinaka Swasti Ratu namanya. Ternyata ia adalah anakku. Hasil perbuatanku dengan calon istrinya.
Kemudian seorang pemuda bernama Kameswara. Dikala kecil ia kubuang karena aku mengira ia lahir dari buah penyelewengan istriku. Ia datang menghujatku akan membunuhku. Seharusnya aku membunuh mereka. Tetapi aku tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan itu hilang karena aku tidak bisa ingkar bahwa mereka itu memang benar adalah anakku. Dan tentu masih banyak yang lain. Pantas. Jadi sedemikian parah itukah permasalahan yang kau hadapi? Aku sudah tua, Kakang Tumenggung Ranapatma. Kemanakah langkah orang yang sudah tua, kecuali menunggu saat kematian bakal tiba? Sisa hidupku mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Tidak lebih dari 10 hingga 20 tahun. Aku akan mati, betapapun perkasanya aku. Keperkasaan itu tidak bisa kupergunakan untuk menghindarinya. Waktuku, sebagaimana waktumu, tinggal sedikit. Mengapa dalam waktu yang tinggal sedikit itu harus aku pergunakan untuk mengumbar angkara murka? Di suatu tempat yang tidak aku sebut di mana. Aku sekarang menemukan ketentraman. Di lereng gunung yang menyimpan ketenangan. Di sana aku tinggal. Menunggui cucuku yang akan lahir. Di sana aku terbebas dari permasalahan yang mengundang kemarahan dan hawa nafsu. Di sanalah sekarang aku bisa melihat dengan jelas siapa istriku. Sejauh mana pengabdiannya kepadaku. Suami yang sebenarnya tidak pantas diabdi ini. Apakah kau ingin aku mengikuti jejakmu, Murti Wandawa? Sakyamurti. Apakah kau ingin agar aku mengikuti jejakmu, Sakyamurti? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya menceritakan apa yang aku alami. Agar kau mendapatkan gambaran mengapa kau menemukan aku dalam keadaan yang aneh dan berbeda sama sekali. Iya, aku sekarang memang mendapatkan gambaran yang jelas dan masuk akal. Mengapa dulu kau berbuat gila membuat geger istana? Tetapi aku berharap meski segalanya telah berubah, naluri prajuritmu tidak akan berubah. Maksudmu? Aku melihat hanya kau yang pantas memimpin prajurit Kediri untuk menghadapi Gantar. Aku bisa menyampaikan kepada Baginda, dan Baginda tentu akan membersihkan namamu. Tidak. Kau tidak berkeinginan sama sekali? Aku ini sudah tidak berminat sama sekali. Mata hatiku sekarang melihat apa yang berada di kedalaman. Bukan yang nampak di permukaan. Gebiar-gebiar yang menyilaukan, tetapi palsu. Aku melihat bahwa orang-orang Ganter tidak sepenuhnya salah. Mereka mengendaki perubahan. Mereka tidak bisa menerima perilaku Baginda yang tidak menghormati para Brahmana, para resi pandita, para wasi. Anggapan Baginda bahwa dirinya adalah penjelmaan dari dewa-dewa di langit adalah sebuah anggapan keliru. Aku menyesal mengapa dulu aku mendukung anggapan itu.
Jadi, kau memihak Gantar? Aku sekarang sekedar seorang penonton, Kakang. Sebaiknya aku tidak memihak siapapun. Meski hati kecilku, tentu aku memihak kepada yang aku nilai benar. Menurutmu, setelah kekalahan Kediri atas Gantar kali ini, bagaimanakah seharusnya sikapku? Apa yang harus aku lakukan? Jika akulah raja, aku akan menjatuhi hukuman berat kepadamu. Karena kau tidak pernah berhasil menjalankan perintahku. Bahkan, kau telah membawa pasukanmu ke dalam jurang peperangan. Namun nampaknya Baginda tidak melakukan hal itu kepadamu. Dan jika aku adalah kau, aku akan merasa malu dengan kekalahan yang terjadi. Melanjutkan memimpin pasukan Kediri justru akan menebalkan wajahmu. Sakya Murti atau bekas Tumenggung Murtiwandawa mengucapkan kata-katanya dengan tenang, namun ternyata mampu menyodok ulu hati Tumenggung Ronopatmo dengan telak. Beberapa saat suasana menjadi hening, hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang menyuarakan nyanyian malam. Aku memang tidak pantas menduduki jabatanku sekarang. Dalam usiaku yang setua ini, ternyata aku tidak setangkas ketika masih muda dulu. Benar katamu, Sakyamurti. Aku merasa tidak mempunyai muka lagi dengan kekalahan yang terjadi. Jika aku tetap memimpin pasukan Kediri, hal itu akan menebalkan wajahku jauh lebih tebal dari dinding istana. Sebaiknya kau ikutilah jejakku, Kakang Ranapatma. Akan tiba saatnya kau merasa menyesal jika kau tidak segera mengambil keputusan. Aku pertimbangkan kata-katamu, Sakyamurti. Suasana pedesaan yang tenang, jauh dari berbagai permasalahan yang menjemukan. Sebenarnya telah cukup lama aku merindukannya. Nah, sekarang aku minta diri. Kau akan kemana? Aku akan mengikuti kemana gerak kegelisahanku. Sampaikan salam hormatku untuk Kakang Boayu. Salam dari Sakyamurti. Juga dari anak dan istrinya. Bagaimanakah seharusnya aku membuat penilaian terhadap orang itu? Murtiwandawa yang malang, ataukah Murtiwandawa yang beruntung? Nampaknya ia memang beruntung. Ia berhasil membebaskan diri dari semua belenggu yang dipasang dipakainya sendiri. Sementara aku tidak. Belenggu itu mengikatku macam penjara. Jabatan Tumenggung dengan segala akibat tanggung jawab itu telah mengikatku erat-erat. Menciptakan Ranapatma yang tergila-gila pada penghormatan. Sebaiknya aku memang harus mengikuti jejaknya. Aku sudah tua. Biarlah aku menyingkir untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Kedua orang yang dulu pernah bersaing itu dan tiba-tiba sekarang menjadi sahabat, berjabat tangan. Bekas Tumenggung Murtiwandawa kemudian berjalan menuju ke arah kegelapan malam, untuk kemudian lenyap ketika sampai di pinggir alun-alun dan memasuki sebuah lorong yang memanjang. Tinggallah Tumenggung Ronopatmo yang kemudian termangu. Dengan lunglai, Tumenggung Ronopatmo pulang melintasi alun-alun menuju ke rumahnya. Bagaikan sebuah kebetulan yang membuat Tumenggung Ronopatmo terkesima.
Dia memandang seseorang yang berdiri termangu di halaman rumah kediamannya, seolah justru tengah menunggunya. Bermimpikah aku? Ia datang pula menemuiku. Sebuah kesengajaankah ini? Mengapa kau termangu di situ, Rana Padma? Temenggung Yuda Paksa. Ya, akulah yang datang. Tumenggung Yuda Paksa. Tidak sedang bermimpikah aku ini? Benarkah aku melihat kau Yuda Paksa? Ya, aku Yuda Paksa. Mengapa kau berada di sini? Aku datang untuk mentertawakanmu, Rana Padma. Aku geli menyaksikan ulahmu dalam peperangan. Aku geli berhitung kekuatan yang ternyata meleset. Pasukan yang datang dari Kediri adalah pasukan yang segelar sepapan, mestinya ganter, hancur, berantakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kedirilah yang harus pulang ke kandang dan dipermalukan. Dan sekarang kau, kekalahan perang menghadapi Ganter kali ini benar-benar menjerumuskanmu pada keadaan yang paling jelek. Kemudian, setan, tidak bisakah kau mengutarakan kalimat yang lain? sikapmu dengan sikap Sakyamurti sungguh-sungguh bertolak belakang, Tumenggung Yuda Paksa. Baru saja Sakyamurti menemui aku di alun-alun. Apa? Bagian mana yang telah membuatmu terkejut, ha? Kau katakan Sakyamurti baru saja menemuimu? Iya. Betapa berbedanya ia denganmu. Aku mengakui kekalahan yang aku alami. Dan aku bermaksud menawarkan jabatan Panglima itu kepadanya. Aku bisa menghadap Baginda lagi untuk membersihkan namanya. Gila! Nah, itulah bedanya. Meski aku belum menawarkan kepadamu, tetapi aku melihat betapa kau ingin sekali memangku jabatan sebagai Panglima Perang untuk menghadapi Ganter lagi. Sedang Sakyamurti tidak. Ia tidak mau. Bahkan ia memberikan sebuah gambaran kepadaku untuk segera membebaskan diri dari semua kebiar-kebiar palsu di dalam istana. Gila! Jadi Sakyamurti telah mempengaruhimu untuk berkhianat pula. Aku tidak menganggapnya begitu. Nah, bagaimana? Apakah memang benar kau masih menginginkan jabatan Panglima Keprajuritan Kediri untuk menghadapi Ganter yang dalam waktu dekat ini pasti akan menyerbu Kediri bagaikan sebuah banjir bandang? Aku tidak percaya. Kau tentu mengarang sebuah cerita. Untuk apa aku mengarang sebuah cerita, Yuda Paksa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, ketika aku melintas alun-alun, Sakyamurti telah menjegatku. Kami kemudian berbincang-bincang sebagaimana dua orang sahabat. Tidak mungkin. Jika kau tidak percaya, terserah. Sekarang, cepat katakan apa keperluanmu menemui aku. Jika kau bermaksud membicarakan peperangan yang terjadi, dan aku merasa perlu memberikan penilaian, sebaiknya pergi saja. Atau aku sarankan kepadamu untuk menghadap Baginda. Siapa tahu Baginda berminat untuk mengangkatmu kembali menjadi Panglima Perang. Aku akan melakukan itu. Dan kau, bersiaplah untuk dijatuhi hukuman karena kegagalanmu dan menjerumuskan Kediri ke dalam kehancuran. Tidak, Baginda. Hamba tidak sedang mengelindur dan melakukan sesuatu di bawah sadar hamba. Tetapi yang hamba laporkan adalah benar. Di halaman saat ini Tumenggung Yuda Paksa sedang menunggu perkenan untuk menghadap Baginda. Apa maunya ia menghadapku? Tumenggung Yuda Paksa mengatakan bahwa beliau masih mencintai Kediri
bahwa beliau merasa bersedih atas kekalahan Kediri dalam peperangan melawan Ganter. Tumenggung Yudapaksa juga mengatakan bahwa beliau masih ingin mendharma baktikan diri untuk Kediri. Benarkah apa yang dikatakan itu? Demikianlah beliau mengatakan kepada hamba, Baginda. Bagus. Katakan kepada Yudapaksa, aku siap menerimanya. Prajurit itu segera bergegas keluar setelah melakukan sembah kepada Baginda Kertajaya dan bergegas pula menjumpai Yudapaksa. Yudapaksa sangat senang mendengar Baginda Kertajaya berkenan menerimanya. Hamba menghaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu, Yudapaksa. Aku gembira pada malam ini dapat menerimamu. Kau hadir di saat yang tepat, Yudapaksa. Akan tetapi, benarkah seperti apa yang dikatakan prajurit penjaga regol istana, bahwa kau bermaksud mendharma baktikan diri kepada Kediri? Demikianlah, Baginda. Meski telah cukup lama hamba meninggalkan Kediri, namun di dalam hati hamba merasa masih berada di Kediri, mengikuti perkembangan yang terjadi di Kediri. Hamba mengikuti pula perkembangan yang terjadi di peperangan. Dan karena itu, hati hamba terketuk untuk kembali ke Kediri, melampiaskan dendam dan sakit hati atas kekalahan Kediri atas Ganter. Lalu bagaimana menurut penilaianmu sendiri? Tumenggung Ranapadma ternyata terlalu bodoh untuk jabatan yang dipegangnya. Bahwa ia telah membawa pasukan segelar sepapan yang sangat kuat, namun bisa dikalahkan oleh Ganter, merupakan bukti kebodohannya. Yang hamba dengar, kekalahan yang terjadi karena terlalu tajamnya gerakan sandi yang dilakukan Ganter, sehingga semua gerakan Kediri dengan gampang diketahui. Itu omong kosong, Baginda. Sebagai seorang panglima perang, seharusnya sudah memperhitungkan adanya kemungkinan semacam itu dan segera mengatasinya. Berbeda dengan apa yang pernah hamba alami. Apa yang terjadi itu karena hamba mewarisi keadaan yang sudah terlanjur buruk dari Tumenggung Murtiwandawa. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan? Hamba memohon untuk berkenan Baginda mempercayai hamba menjadi panglima perang kembali. Hamba melihat tidak ada lagi orang yang pantas dan mampu melakukan tugas itu. Dan buktikan kata-katamu. Hancurkan Ganter. Akan saya laksanakan, Baginda. Maka keesokan harinya, Kediri diguncang oleh pembersihan besar-besaran oleh Tumenggung Yudapaksa yang telah diumumkan oleh Kertajaya untuk menduduki jabatannya kembali. Beberapa prajurit dari yang berpangkat senopati hingga prajurit rendahan menjalani pemeriksaan dan menjaring sedemikian banyak prajurit yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tidak peduli orang itu adalah Tumenggung Ronopatmo bersama segenap keluarganya. Pada suatu malam yang dipeluk erat oleh sepi, beberapa hari setelah peperangan yang terjadi lewat, seorang pemuda nampak termangu memandangi sebuah rumah yang terpencil di lereng bukit, di dekat sebuah lembah dengan sisi tebing yang terjal. Namun sejauh mata memandang ke arah ngarai, yang terlihat hanyalah suasana yang indah menyenangkan. Apalagi matahari telah menjelang senja. Suara yang kemudian duduk di atas bongkah batu besar yang tergolek di tepi jalan setapak. Pemuda yang tidak takut menghadapi tajamnya pedang, tidak takut menghadapi bahaya, bahkan kematian. Namun ketika Dewa Hastu yang telah pergi untuk selamanya menitipkan amanat untuk menyerahkan abu jasad yang berada di kampil di pinggangnya itu, terasa sangat berat sekali baginya. Hal itu membebani hatinya. Ayo Kameswara, berjalanlah lagi. Apa yang terjadi hari ini, kelak akan tiba saatnya menjadi bagian dari masa silam. Apa yang akan terjadi besok, akan tiba saatnya pula kelak akan yang duduk di amben di halaman rumah itu. Tentu Warapalupi. Adikku, Palupi adikku.
hamil. Dengan ketajaman matanya, Kameswara bisa melihat Warapalupi memang hamil. Perutnya semakin besar. Hal itu tiba-tiba mengingatkannya pada Pinaka Swasti Ratu, yang tentunya sudah sebesar itu pula kehamilannya. Bukan kesalahanku jika aku mengawini Pinaka Swasti Ratu, kakakku sendiri. Bukan kesalahanku jika ia menjadi istriku, karena aku tidak pernah tahu ia adalah saudaraku. Bukan kesalahanku. Bukan kesalahanku. Palupi. Palupi? Kakang? Aku. Kakang Kameswara? Iya. Benarkah ini? Benarkah kau Kakang Kameswara? Iya. Apa yang kau lakukan di sini, Warapalupi? Aku melamun, Kakang. Aku mencoba mengingat-ingat wajah Kakang Naragupita. Aku berhasil membayangkan wajahnya dan seolah muncul di dalam benakku. Tetapi aku sedih karena ia tidak muncul di hadapanku. Naragupita sudah tidak ada, Warapalupi. Ia sudah berada di alam mimpi, alam kelanggengan. Ikhlaskanlah. Justru jika kau selalu mengenangnya, jiwanya akan gelisah memikirkan kau. Aku telah ikhlas, Kakang. Aku ikhlas. Aku percaya apa yang terjadi itu telah menjadi kehendak Dewata Agung. Aku cuma rindu, Kakang. Perutku yang semakin membesar ini adalah peninggalannya. Berbahagialah kau, Warapalupi. Karena Naragupita, orang yang kau cintai itu, meninggalkan kenangan yang abadi bagimu, yaitu keturunan. Terima kasih, Kakang. Aku gembira sekali. Aku juga membayangkan, andai kata Kakang Kameswara ada di sini, ternyata keinginanku itu telah terpenuhi. Jika aku mengingat sikapmu, betapa kau terlampau keras dalam memegang keyakinanmu, mustahil kau akan datang lagi, Kakang. Bahkan barangkali hingga mati. Tetapi ternyata hari ini kau muncul. Dewata Agung mengabulkan permohonanku, Kakang. Aku datang karena ada suatu hal yang penting sekali. Hal sepenting apapun, aku membayangkan kau tentu tidak akan mau melakukannya, Kakang Kameswara. Rumah itu sepi sekali. Kemana yang lain? Yang lain siapa, Kakang? Ibu. Ibu datang ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Di sana itu tempatnya, Kakang. Lalu? Lalu apa? Ayahmu. Ayah kita, Kakang? Bukan. Ayahmu. Tidak bisakah kau memaafkan, Kakang? Ayah telah menyesali segala kesalahannya. Semua sisi gelap masa silamnya. Sebaiknya kau memaafkan. Dan dengan demikian, hatimu yang kelam karena ditempati dendam akan menjadi bening, Kakang. Maafkan aku, Palupi. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku telah berusaha, namun selalu di dalam hatiku ada desakan untuk tidak menerimanya. Sekarang aku datang untuk sebuah keperluan. Aku harus bertemu dengan ayahmu. Ayah tidak ada. Yang ada hanya aku dan ibu. Oh, kemana? Ayah pergi untuk sebuah mimpi. Ayah pergi untuk sebuah mimpi? Apa maksudmu? Tunggulah ibu, Kakang. Ibu nanti yang akan bercerita. Nah, lihat itu, ibu. Ia nampak keheranan aku memelukmu. Ibu tentu sedang menduga-duga siapa lelaki yang berani mendekapku. Ibu. Kameswara. Kameswara anakku. Kameswara segera menyongsong ibunya. Kameswara kemudian berjongkok dengan kedua tangan mendekap kedua kaki Nyai Sakyamurti. Perempuan itu merasakan isi dadanya semakin meluap dan kemudian tumpah dalam wujud tetes-tetes air mata. Syukurlah. Oh, Yang Batara Agung, terima kasih, Dewa. Telah kau kabulkan permohonanku. Terima kasih, Dewa. Hati Kameswara semakin bergetar ketika tangan perempuan itu menggerataki kepalanya, membusai rambutnya. Ternyata Kameswara tidak mampu menahan diri, hingga matanya kemudian membasah.
Dengan punggung tangannya, Kameswara mencoba mengusir air mata itu. Namun kembali dari sumbernya, air mata itu bergulir dan bahkan kemudian menggenang. Kameswara, penuhilah permintaan ibu ini, nak. Kau jangan pergi lagi, tinggallah di sini. Ibu akan merasa tentram dan terbebas dari kegelisahan jika kau tidak pergi. Ayo, Kameswara. Kameswara, kau mendengar permintaan ibu? Ibunya yang bertubuh lebih pendek kemudian dipeluknya. Wara Palupi ikut menghambur di dalam pelukan itu. Sementara waktu atau dedaunan atau senja yang semakin bergeser oleh datangnya malam menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Maafkan aku, Ibu. Jika untuk berapa lama, mungkin aku belum bisa memenuhi permintaan Ibu untuk tinggal bersama di tempat yang tenang dan damai ini. Karena banyak hal yang masih harus aku kerjakan. Sampai kapan, Kameswara? Entah, Ibu. Ibu sadar. Seharusnya ibu tidak lupa. Kau adalah anak lelaki. Lebar sayapmu. Seharusnya ibu tidak boleh berharap terlampau berlebihan. Bukan begitu. Aku berjanji, aku akan sering datang untuk menengok Ibu dan Wara Palupi. Tidak juga dengan ayahmu. Mudah-mudahan kelak apa yang ada di dalam hatiku mengendap dan aku bisa membersihkan segala macam kotoran yang ternyata masih menempatinya. Aku membutuhkan waktu untuk membersihkannya. Tetapi percayalah, Ibu, apa yang diperbuat oleh ayah Sakyamurti, aku telah memaafkannya. Sayang, ayahmu tidak ada. Andai kata ayahmu ada, tentu akan merasa gembira mendengar ucapanmu itu, Kameswara. Kakang, Bagaimana, Wara Palupi? kau tentunya datang dengan membawa persoalan. Bolehkah aku mengetahuinya? Kameswara memandang wajah ibunya agak lama. Wara Palupi merasakan adanya sebuah getar beban berat di wajah kakaknya. Demikian pula dengan Nyai Sakyamurti. Kedua perempuan ibu dan anak itu bertanya-tanya dalam hati ketika Kameswara mengeluarkan sebuah kendil kecil dari dalam buntalannya, juga mengeluarkan kendil yang lain lagi. Kedua kendil itu kemudian diletakkan di atas meja yang terbuat dari sirap jati yang kasar tetapi kokoh. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.